guys, selamat datang kembali di Indo Today. Pernahkah kalian membayangkan Indonesia sebagai sebuah rumah raksasa yang sangat cantik, penuh perhiasan berharga, namun selama ini pintunya dianggap kurang terkunci dengan rapat? Nah, di tahun 2026 ini, gambaran itu telah berubah total. Rumah besar kita kini bukan cuma punya pagar yang tinggi, tapi juga dilengkapi dengan sistem keamanan paling mematikan, yang bisa membuat siapapun dengan niat buruk akan merasa gemetar, bahkan sebelum mereka menyentuh garis batas wilayah kita. Banyak orang yang mungkin belum sadar, kalau dibalik keramah tamahan kita sebagai bangsa, Indonesia diam-diam telah membangun benteng pertahanan berupa deretan rudal canggih yang bekerja tanpa banyak bicara. Kita bicara soal teknologi yang mampu melesat lebih cepat dari suara, merayap di bawah pantauan radar, hingga yang sanggup muncul tiba-tiba dari kegelapan bawah laut. Ini adalah simfoni pertahanan Nusantara di era baru, di mana kedaulatan bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang sangat disegani di kancah internasional. Mari kita bedah satu persatu. Kisah di balik 8 penjaga tak terlihat yang memastikan setiap jengkal tanah air kita tetap aman. Pertama, mari kita bicara soal sang penguasa kecepatan, rudal Yakhont buatan Rusia. Di tahun 2026 ini, Yakhont tetap menjadi kartu as yang sangat ditakuti di jajaran TNI Angkatan Laut. Bayangkan saja, sebuah rudal seberat beberapa ton melesat dengan kecepatan 2,5 kali kecepatan suara menuju koordinat sasaran di tengah laut. Begitu roket ini meluncur dan menebarkan asap tebalnya, itu adalah sinyal bahwa sebuah serangan kilat sedang menuju ke armada lawan. Kecepatannya yang luar biasa membuat sistem pertahanan kapal musuh hampir tidak punya waktu untuk merespons. Yakhont adalah pesan tegas bahwa laut kita bukan tempat untuk bermain-main. Lalu ada sang legenda yang tepat menjadi primadona, yaitu Exocet MM40 Blok 3. Jika Yakhont adalah petarung yang mengandalkan tenaga kasar, maka Exocet adalah penari yang sangat licin di atas ombak. Dengan teknik sea skimming atau terbang sangat rendah hingga hampir menyentuh permukaan laut, rudal ini seolah-olah bersembunyi di balik riak air untuk menghindari deteksi radar lawan. Digunakan pada frigat-frigat modern kita, Exocet adalah bukti nyata bahwa Indonesia sangat memahami taktik peperangan laut yang cerdas dan sangat efektif untuk melumpuhkan target dari jarak jauh. Tidak kalah mematikan, kita juga memiliki rudal C705 yang terpasang pada kapal cepat rudal kebanggaan kita. Senjata ini sangat pas dengan karakter geografi Indonesia yang penuh dengan celah kepulauan. Dengan taktik serbu lari, kapal-kapal cepat TNI bisa bermanuver dengan sangat lincah, melepaskan serangan mendadak lalu menghilang di balik pulau-pulau sebelum musuh sempat membalas. Ini adalah gaya gerilya laut modern yang membuat posisi kita sangat sulit untuk ditembus oleh armada konvensional manapun. Beralih ke sektor udara, langit Indonesia kini dijaga oleh sistem pertahanan NASAMS yang sangat modern. Menjaga kedaulatan udara di tahun 2026 bukan lagi sekedar soal punya jet tempur yang cepat, tapi soal memiliki jaring pelindung yang tak tertembus. Dengan menggunakan rudal AMRAAM yang sudah teruji keandalannya di tingkat global, NASAMS memastikan bahwa setiap objek asing yang mencoba masuk tanpa izin akan segera disambut dengan presisi yang sangat tinggi. Langit kita kini memiliki pagar yang sangat kuat untuk melindungi objek vital negara. Namun, pertahanan kita tidak selalu mengandalkan mesin besar yang mahal. Kita punya QW-3, sebuah rudal panggul yang bisa dibawa oleh prajurit kita kemana saja. Ini adalah bukti bahwa setiap sudut wilayah kita dijaga oleh manusia-manusia patriot yang memiliki sengatan mematikan untuk menjatuhkan jet atau helikopter lawan yang terbang rendah. Fleksibilitas ini sangat krusial dalam menghadapi dinamika pertempuran yang serba cepat di masa depan.
itu, ada pula rudal RBS-70 yang sedikit berbeda karena menggunakan pemandu laser. Di era di mana gangguan elektronik atau jamming semakin canggih, RBS-70 hadir sebagai jawaban karena ia hampir tidak bisa dikecoh oleh sistem gangguan sinyal lawan. Selama operator bisa membidik target dengan laser, rudal ini akan terus mengejar hingga sasaran hancur. Senjata ini benar-benar membuat pilot lawan sulit untuk merasa tenang saat berada di dalam jangkauan tembak kita. Nah guys, yang paling menjadi pembicaraan hangat di tahun 2026 tentu saja adalah potensi kehadiran rudal BrahMos. Ini adalah sang pengubah permainan yang sesungguhnya. Dengan jangkauan hingga ratusan kilometer dan kecepatan supersonik yang luar biasa, BrahMos mampu menjangkau sasaran bahkan sebelum musuh menyadari apa yang sedang terjadi. Integrasi rudal ini ke dalam sistem pertahanan kita menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam membangun efek gentar yang nyata di kawasan Asia Pasifik. Terakhir, ada elemen kejutan paling misterius yang bisa diluncurkan dari kapal selam, yaitu rudal Harpoon. Inilah yang paling membuat armada asing merinding. Mereka mungkin merasa aman karena tidak melihat satupun kapal perang kita di permukaan. Namun, tiba-tiba sebuah rudal muncul dari kegelapan air secara tidak terduga dan meledakkan target mereka. Serangan dari bawah air adalah jenis ancaman yang paling sulit diantisipasi dan paling merusak mental lawan manapun di dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Ternyata koleksi rudal Indonesia benar-benar sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh, bukan? Semua alutsista ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa, agar anak cucu kita bisa tumbuh di negara yang merdeka sepenuhnya. Modernisasi ini adalah bukti bahwa merah putih akan selalu berkibar tinggi dengan martabat yang terjaga melalui kekuatan yang nyata. Menurut kalian, rudal mana yang paling punya efek gentar paling dahsyat di tahun 2026 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Indo Today dengan cara klik tombol subscribe, berikan like dan share video ini, agar semakin banyak masyarakat kita yang bangga dengan kekuatan militer tanah air. Sampai jumpa di pembahasan analisis seru berikutnya.